Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Fajri dari kelompok 3 NIM 221 FI 03005 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang PONVI. Oke, next. Are you ready? Let's go. Oke, next lagi. Next lagi. Oke, yang pertama itu jurnal 1 berjudul Faktor yang mempengaruhi kejadian mual muka post operasi. Jurnal Ilmu Kesehatan. Next. Metode penelitian kuantitatif dengan desain prosesional. Respondennya pasien berusia 17 tahun ke atas yang menjalani operasi dan bersedia menjadi responden. Prosedur penilaiannya menggunakan mual muntah pasca operasi, dinilai menggunakan skala Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching atau PNVR. Pada 12 jam pasca operasi, hasil 56,7% pasien mengalami PONVI ringan dan 43,3% PONVI sedang. Sebagian besar pasien berusia di atas 50 tahun, 66,7%, laki-laki 66,7%, tidak memiliki riwayat PONVI 86,7%, dan memiliki riwayat merokok 56,7%. Kesimpulannya, jenis kelamin merupakan salah satu-satunya faktor yang menunjukkan hubungan signifikan dengan kejadian mual muntah pasca operasi. Next. Kemudian jurnal 2 gambaran kejadian mual muntah pasca operasi dengan general anestesi. Next. Pembahasan metode menggunakan penelitian kuantitatif observasional dengan desain deskriptif. Respondennya pasien dengan asal tingkat 1 dan 2 usia antara 12 hingga 90 tahun. Prosedur penilaiannya menggunakan kuesioner dan data analisis. Hasilnya dari 65 pasien, 55,4% tidak mengalami PONVI. Next. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pasien dengan karakteristik tertentu, terutama perempuan, pasien muda, dan mereka yang menjalani operasi lebih lama memiliki resiko lebih tinggi mengalami PONVI. Jurnal 3 gambaran kejadian mual muntah pasca operasi setelah penggunaan opioid pada pasien pasca bedah ginekologi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah Denpasar. Next. Pembahasannya, responden penelitian ini terdiri dari 58 pasien pasca bedah ginekologi yang menerima opioid sebagai manajemen nyeri pasca operasi. Hasilnya, 12 pasien mengalami mual muntah ringan, 9 pasien mengalami mual muntah sedang, 37 pasien tidak mengalami mual muntah pasca operasi. Dari pasien yang tidak diberikan morfin epidural. Next. Kesimpulannya, variasi kejadian juga dipengaruhi oleh faktor seperti usia, jenis operasi, jenis anestesi, dan status asa. Tidak ada pasien yang mengalami mual muntah parah atau berat dalam penelitian ini. Next. Jurnal 4 hubungan hipotensi dengan kejadian post operasi nausea and vomiting PONVI pada pasien pasca spinal anestesi. Next. Respondennya dalam penelitian ini terdiri dari 53 pasien yang menjalani prosedur spinal anestesi. Hasilnya 54,7% responden mengalami hipotensi. Next. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hipotensi dan kejadian mual muntah. Next. Jurnal kelima, pengaruh indeks massa tubuh terhadap kejadian mual muntah post operasi. Respondennya dalam penelitian ini berjumlah 30 pasien post operasi. Hasilnya 56,7% responden mengalami mual muntah ringan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa indeks massa tubuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian mual muntah pasca operasi. Jurnal 6 Effect of Body Mass Index on Post-Operative Nausea and Vomiting Propensity Analysis.
Pembahasan. Responden dalam studi ini adalah pasien dewasa berusia 18 tahun ke atas yang menjalani anestesi umum di Halim University Medical Center antara tahun 2015 dan 2019. Hasilnya tidak ada perbedaan signifikan pada kajian konfi antara pasien dengan BMI kurang dari normal dan pasien dengan BMI normal. Kesimpulan, peneliti ini menyimpulkan bahwa pasien dengan BMI yang lebih tinggi, overweight dan obesitas cenderung mengalami kejadian konfi yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan BMI normal. Jurnal ke-7, Dexamethasone for Preventing Post-Operasi Nausea and Vomiting After Mastectomy. Respondennya 4 studi yang dimasukkan dalam analisis ini melibatkan total 490 pasien yang menjalani mastektomi. Hasil dexamethasone secara signifikan mengurangi kejadian konfi. Next. Kesimpulan, dexamethasone efektif dalam mengurangi kejadian konfi mual muntah dan setelah mastektomi. Jurnal ke-8, Early Post Operative Nausea and Vomiting, a retrospective observational study of 2030 pasien. Next. Pembahasan. Jumlah responden 2030 pasien. Hasilnya bahwa faktor terkuat terkait konfi awal adalah penggunaan opioid, penyelamatan pasien dipacu, jenis kelamin perempuan, dan durasi anestesi yang lama. Kesimpulan, 1 dari 10 pasien mengalami konfi awal setelah anestesi umum. Profilaksis konfi yang optimal dan faktor risiko yang telah dikenal sebelumnya berkontribusi pada kejadian konfi awal. Jurnal ke-9, Prevention and Treatment of Post-Operative Nausea and Vomiting, a review of current recommendation and emerging therapies. Respondennya adalah pasien dengan risiko konfi yang berbeda, termasuk populasi umum dan kelompok berisiko tinggi. Hasil implementasi pedoman pencegahan konfi masih menghadapi tantangan dalam hal penggunaan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa manajemen konfi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk penilaian risiko penggunaan terapi multimodal dan pengawasan yang ketat terhadap intervensi yang diterapkan. Next. Jurnal ke-10, Preoperative Prevention and Post-Operative Management of Nausea and Vomiting in Research Limited Setting, Systemic Review and Guideline. Pembahasan responden dalam studi ini adalah pasien yang menjalani operasi dengan berbagai risiko konfi. Hasil dari systematic review namun menunjukkan bahwa konfi terjadi dengan prevalensi yang signifikan, mencapai 80% pada pasien dengan beberapa faktor risiko. Kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa penilaian risiko konfi sangat penting sebelum operasi. Pasien harus dikelompokkan berdasarkan risiko rendah atau tinggi menggunakan skor APGAR. Sekian presentasi dari saya, Fajri. Jika ada yang bertanya, angkat tangan dan sebutkan namanya. Baik. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Sylvia Molina. Izin bertanya mengenai jurnal yang ke-6 tadi. Apakah ada hubungan antara IMT dan resiko dari konflik? Ya, dari jurnal yang ke-6 tadi itu ada. Jadi semakin tinggi atau rendahnya BMI atau Body Mass Index itu berpengaruh terhadap konfi atau mual muntahnya. Apa sudah jawab? Sudah. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Cukup sekian presentasi dari saya, Fadli. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik penulisan atau pengucapan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.